sepeda listrik ini termasuk kendaraan tertentu karena dia digerakkan dengan motor penggerak listrik. Karena tertentu maka juga ada aturan-aturan tertentu yang menurut peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 ada aturan-aturan tertentu yang mana sepeda listrik ini dari segi usia itu yaitu di usia 12 tahun. Jadi mereka yang 12 tahun ke atas yang boleh? Ya, itu pun juga di kawasan tertentu. Selamat pagi pendengar semuanya, selamat pagi juga para pemirsa talkshow kita. Mengundang secara khusus dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng, dan kali ini sudah hadir bersama kita Ibu Komisaris Polisi Woro Budi Astuti sebagai Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda Kalteng. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Ero. Seperti apa Ditlantas melihat kasus maraknya sepeda listrik yang ada di Palangkaraya khususnya gitu? Ya baik para pemirsa sekalian, bahwa memang benar saat ini di Palangkaraya sudah banyak sekali sepeda listrik. Bahkan saya kalau lewat di dealer-dealer sepeda motor sudah banyak berjajar sepeda listrik di situ. Dan sepeda listrik ini termasuk kendaraan tertentu karena dia digerakkan dengan motor penggerak listrik. Karena tertentu maka juga ada aturan-aturan tertentu yang menurut peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 ada aturan-aturan tertentu yang mana sepeda listrik ini dari segi usia itu yaitu di usia 12 tahun. Jadi mereka yang 12 tahun ke atas yang boleh? Ya, itu pun juga di kawasan tertentu. Contohnya seperti apa kawasan tertentu? Misalnya di lingkungan perkantoran, seperti sekarang ini ada di wilayah Kalteng Pos, ini kan bisa karena jaraknya agak jauh ya. Kemudian juga di kawasan wisata. Di kawasan wisata itu kan luas sekali. Kemudian juga di pemukiman ataupun di perumahan. Nah, di Car Free Day, nah itu yang dibolehkan anak-anak usia 12 tahun ke atas. Nah, bagaimana sih kalau misalnya seandainya di jalan raya? Nah, memang di dalam Kemenhub itu juga ada kewajiban pemerintah kota maupun kabupaten untuk menyediakan jalur khusus. Nah, sementara ini kita juga masih koordinasi terkait itu. Kemudian ini kan belum ada jalur khusus nih. Jadi juga tolong digunakan di kawasan tertentu. Manakala anak-anak itu berada di jalan raya di usia 12 sampai dengan 15 tahun, maka harus didampingi oleh orang dewasa. Tidak bisa dia jalan sendiri. Dan juga harus menggunakan kelengkapan seperti helm, juga ada belnya, ada lampunya, ada kaca pemantul itu ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi bahwa sepeda listrik itu tidak diperuntukkan untuk di jalan raya, tetapi di kawasan tertentu. Kecepatannya pun di 25 km per jam itu kecepatannya. Jadi sekarang ini edukasi yang kami laksanakan yaitu sudah melalui sosialisasi secara masif. Beberapa hari yang lalu juga Bapak Dirlantas beliau melaksanakan talkshow di TVRI, di Dayak TV dan juga di RRI. Kemudian juga kami mendatangi ke toko-toko ataupun dealer sepeda motor yang menjual itu sepeda listrik untuk menghimbau manakala ada orang yang membeli sepeda motor untuk putra-putrinya agar diingatkan bahwa sepeda motor listrik itu tidak diperuntukkan di jalan raya, tapi hanya di kawasan tertentu. Nah, fenomena ini tentunya bagi kami harus lebih ekstra untuk menyampaikan ini, karena kami tidak ingin anak-anak ini nanti terlibat
kecelakaan sebelum cita-citanya tercapai. Iya. Kita, waduh saya pengen jadi dokter nih, saya pengen jadi guru nih, akhirnya karena terlibat kecelakaan dengan fatalitas yang mungkin berat, sehingga untuk mencapai cita-cita itu ada kendala. Jadi memang fenomena sepeda listrik itu mungkin dikarenakan harganya murah ya, bisa kredit lagi. Jadi orang tua saking sayangnya sama putra putrinya sehingga dibelikan, namun bukan boleh dibelikan, tetapi itu tadi digunakan hanya di kawasan tertentu, tidak boleh di jalan raya. Manakala harus di jalan raya, menggunakan helm dan didampingi oleh orang dewasa. Nah, ketika anak-anak ini nanti ternyata kok tanpa sepengetahuan orang tuanya ini, tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian ditemukan oleh anggota Polri. Jadi sementara ini kami masih edukasi, kami hubungi orang tuanya, kami antar untuk kembali ke rumah. Jadi kami himbau kepada orang tuanya, kami masih dalam hal edukasi, karena aturan bagi para peserta lalu lintas ya, peserta lalu lintas itu ya pengguna jalan semuanya ada di jalan raya itu, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun melanggar aturan, maka akan tetap diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Ya, jadi apalagi kalau pelanggaran itu sampai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jadi itu yang masalah sepeda listrik yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi gini, memang gini, sepeda listrik ini dia murahnya dia nggak punya BBM lagi kan, iya, BBM ada rame-rame kan. Iya. Lalu kemudian memudahkan banyak keuntungan yang bisa kita dapat menggunakan sepeda listrik. Saya pikir kalau sepeda listrik, ini pertanyaan aja, kalau sepeda listrik dipakai orang dewasa nggak apa-apa kan Bu ya, asal pada jalur tertentu? Nggak apa-apa, karena usia minimal kan 12 tadi. Nah, 12 sampai 15 yang tadi itu apabila dia ada di jalan raya, maka didampingi orang dewasa. Nah, kalau dia menggunakan di jalan raya tetap harus menggunakan helm. Dan kawasan jalur tertentu. Ketika tidak ada jalur tertentu, apabila di situ ada trotoar, maka dia bisa lewat di trotoar. Tetapi tetap karena trotoar itu haknya pejalan kaki, maka dia juga wajib memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Begitu. Seandainya belum ada jalur khusus, dia bisa di trotoar, tetapi tetap harus didampingi orang dewasa tadi. Ya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, juga adik-adik yang punya sepeda listrik, mohon diperhatikan ini karena ternyata banyak aturannya, bukan sembarangan. Iya, bukan sembarangan. Memang tempo hari kita melihat begitu Bu. Jadi ketika mulai rame-rame, marang-marang itu, loh kok kayaknya bebas banget gitu kan. Tapi juga kita melihat apa yang dilakukan oleh Ditlantas, kayaknya sudah mulai ada ini nih, ada mulai ketertiban, setidaknya tidak di jalan. Ya, dan memang usia yang diperkenankan itu hanya 12 ya, jadi di bawah itu nggak boleh kan Bu ya? Nggak boleh. Jadi memang kalaupun dia nanti ada sesuatu dan lain hal, maka sanksinya tetap kepada undang-undang lalu lintas. Yeah. Jadi karena itu mohon diperhatikan buat adik-adik nih, terutama yang mungkin atau mungkin ibu-ibu barangkali atau bapak-bapak, ini kan memudahkan saya untuk anak saya ke sekolah. Kira-kira seperti apa Bu untuk yang misalnya nih ada ibu-ibu atau bapak-bapak membelikan sepeda listrik untuk anaknya dalam rangka supaya anaknya sekolah, seperti apa dampaknya Bu kalau yang seperti itu? Nah, ini memang yang kami khawatirkan. Saat ini kan sedang ujian. Kami khawatirnya nanti kalau pada saat pelajaran baru sudah mulai, ini banyak anak-anak yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya untuk bersekolah. Nah, tentunya sekali lagi kami tetap menghimbau. Nah, kami akan tentu berada, karena setiap pagi kan kami ada pelaksanaan kegiatan
penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Nah, di situ sudah sekaligus kita bisa mengantisipasi ketika anak-anak menggunakan kendaraan-kendaraan itu di jalur lalu lintas, dan kami juga sudah koordinasi kepada sekolah-sekolah bahwasanya untuk dihimbau kepada anak-anak untuk pada saatnya nanti sekolah, khususnya yang usia tadi ya, yang usia 12-15 tadi tidak menggunakan sepeda listrik. Bahwa harus kita pahami bersama bahwa lalu lintas itu adalah kebutuhan. Seperti halnya sekarang ketika ada COVID, sekarang semua orang sudah sadar bahwa salah satu yang bisa melindungi itu adalah masker. Tanpa disuruh sudah menyisihkan uang untuk beli masker untuk melindungi diri kita. Begitu juga seharusnya yang dilakukan ketika kita dalam hal berlalu lintas. Maka ibu-ibu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kan punya kewajiban melindungi putra-putrinya. Nah, jangan sampai karena fenomena sepeda listrik ini dengan harapan mungkin memperlancar ke sekolah, tetapi malah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk putra-putri kita. Akhirnya kita sebagai orang tua jadinya membiarkan anak untuk terjadi hal-hal yang tidak ditentukan. Jadi sudah ada beberapa antisipasi yang kita laksanakan terkait manakala nanti ada anak-anak yang menggunakan sepeda listrik. Jadi kami juga sering patroli secara mobil. Ketika ada anak-anak yang menggunakan atau ketemu, kita ingatkan, kita antarkan pulang. Namun sejauh ini untuk di Palangkaraya alhamdulillah masih belum, yang maksudnya hanya sekitar ya nggak sampai di bawah 10 lah, yang itu pun pada jam-jam tertentu mungkin juga dia mencuri-curi. Ini bapak ibu nggak kelihatan, nggak ada nih. Tapi sejauh ini yang kami lihat masih mereka berada di kawasan-kawasan perumahan itu yang, dan juga kami sosialisasinya juga melalui videotron segala. Jadi memang lalu lintas ini kompleks ya, karena semua profesi, semua kepentingan ada di jalan. Yang ngaturnya di lantas. Yang ngaturnya di lantas. Sementara aturannya juga bukan hanya di lantas, ada di perhubungan, tentang rambu dan lain-lain itu. Oke Bu Woro, kayaknya perbincangan kita menarik. Saya sedikit mengambil semacam intisarinya, kayaknya kembali kepada tema kita nih. Tadi Bu cerita tentang banyak hal, ya, ujungnya itu kita harus bijak berlalu lintas. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk bijak itu? Tertiblah berlalu lintas. Untuk apa? Untuk menyelamatkan anak bangsa. Baik, saya pikir banyak yang masih harus kita obrolkan, tapi waktu yang memisahkan kita. Terima kasih Bu Woro atas nama Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalteng. Terima kasih sudah hadir. Salam buat teman-teman, selamat bekerja terus, dan dalam dalam pekerjaannya diberi keberkahan Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan juga pendengar, kita akhiri obrolan kita bersama di Ditlantas Polda Kalteng kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi.